Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda sekalian, apa kabar? Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu Yolanda Febriela SPD. Ibu mengampu mata pelajaran fisika SMA. Dan pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajarkan Ananda sekalian tentang materi dinamika rotasi. Untuk subbab pertamanya, kita masuk dulu tentang momen gaya atau torsi. Sebelum Ibu menjelaskan apa sih itu momen gaya atau torsi, nah kita akan bahas dulu contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya penerapan momen gaya atau torsi ini sering kita ketemui dalam kehidupan kita. Misalnya nih, pada penerapan prinsip kerja kunci Inggris atau prinsip kerja penggunaan pintu, atau dulu pernah gak sih waktu kecil kita main jungkit-jungkit? Nah, benda itu dia juga menggunakan prinsip kerja yang namanya momen gaya atau torsi. Kemudian banyak contoh yang lainnya seperti berikut. Oke, kalau kita fokus satu saja penerapannya pada pintu misalnya. Nah, secara tidak sadar sebenarnya kita melakukan kegiatan rutin yang namanya membuka ataupun menutup pintu. Nah, pada saat itu kita pernah terpikir gak sih kenapa ganggang pintu itu letaknya jauh daripada engselnya? Kenapa letaknya itu jauh daripada porosnya? Kenapa letaknya itu nggak di tengah? Atau kenapa nggak di engselnya itu sendiri letak ganggang pintunya? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat percobaan berikut ini. Nah, pada percobaan pertama ini, jika gaya yang kita berikan berada di ujung pintu, pintu akan dapat dibuka dengan mudah. Nah, percobaan yang kedua, jika gaya yang kita berikan tepat di tengah-tengah pintu, pintu agak sulit terbuka. Nah, untuk percobaan yang ketiga, jika gaya yang diberikan tepat di engsel pintu, maka pintu tidak akan bisa kita buka atau tidak bergerak sama sekali. Ananda sekalian, usahakan gaya yang kita berikan kepada pintu tersebut adalah sama. Nah, setelah kita lihat percobaan yang tadi, terjawab sudah kenapa ganggang pintu itu diletakkan jauh daripada porosnya, karena supaya kita lebih mudah membuka pintu tersebut. Nah, pada percobaan tadi yang pertama, ketika kita letakkan jauh daripada porosnya, ganggang pintu tersebut, pintunya dapat terbuka dengan mudah. Jadi di sini sebenarnya dalam prinsip momen gaya itu dia tidak hanya mengandalkan gaya saja, tetapi juga memperhatikan lengan gayanya. Nah, apa sih itu lengan gaya? Jarak gaya yang kita berikan tadi ke porosnya atau ke engsel pintu tadi. Secara matematis, momen gaya atau torsi ini merupakan hasil perkalian gaya yang kita berikan dengan lengan gaya tadi. Kalau dirumuskan, tau sama dengan F dikali R. Jika terdapat beberapa gaya seperti gambar berikut, misalnya ada sebuah batangan di mana pada satu ujungnya ada poros dan di ujung lainnya bekerja gaya sebesar F1 dan pada bagian batang lainnya ada F2 dan juga ada F3. Sehingga ada 3 gaya yang bekerja pada batang. Maka jumlah torsi
atau nilai sigma taunya sama dengan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 tambah sampai tau n. Tau n maksudnya tergantung berapa gaya yang akan bekerja pada batang tersebut. Untuk perjanjian tandanya, kita sepakati nilai torsi akan bernilai positif jika bergerak searah jarum jam, dan torsi akan bernilai negatif jika dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Nah, sebenarnya ada juga yang menyepakati kalau seandainya torsi akan bernilai positif jika dia bergerak berlawanan arah jarum jam, dan akan bernilai negatif jika searah dengan jarum jam. Namun, itu tidak jadi masalah, tergantung kekonsistenan kita dalam menggunakan perjanjiannya. Jadi, untuk saat ini kita sepakati kalau kita menggunakan perjanjian tanda, torsi akan bernilai positif jika dia searah jarum jam dan akan bernilai negatif jika dia berlawanan arah jarum jam. Untuk lebih pahamnya, coba kita lihat contoh soal berikut ini. Oke, kita bahas contoh soalnya. Di sini terdapat sebuah batangan, ada gaya yang bekerja. Yang pertama itu ada gaya 10 Newton, tapi kita kasih dulu namanya F1. Kemudian yang 4 Newton F2, dan yang 6 Newton ini kita anggap sebagai F3. Jadi ada 3 gaya yang bekerja sehingga torsi yang dihasilkan juga 3. Ada torsi 1, kemudian ada torsi 2 dan 3. Nah, kemudian kita lihat yang torsi pertama. Nah, sebelum kita cari torsinya, kita tentukan dulu arahnya terhadap poros. Nah, jadi kalau kita putar F1 ini terhadap poros, maka arahnya akan searah jarum jam. Nah, sehingga nilainya positif. Nah, sehingga nilai tau satunya F1 dikali R1 sama dengan, karena dia udah positif, maka 10 kita kali dengan R1 itu adalah jarak gaya ke poros 2 cm. Karena dia masih senti, maka kita ubah ke meter menjadi 0,02 meter. Nah, maka 10 kali 0,02 menjadi 0,2 Newton meter. Itu untuk tau 1. Nah, tau 2, gaya F2 dia tepat di poros. Jadi dia berimpit di poros, maka tidak ada jarak antara gaya ke poros, sehingga jaraknya 0. Maka tau 2-nya F2 kita kali R2 menjadi 4 kita kali 0, sehingga tau 2 menjadi 0 Newton meter. Nah, kemudian untuk tau 3, F3 kita tentukan dulu arahnya terhadap poros. Jadi kalau kita putar F3 terhadap poros, maka arahnya juga searah jarum jam, sehingga nilainya juga positif. Nah, maka nilai torsi 3-nya sama dengan F3 kali R3. 6 Newton kita kali dengan R3, itu jarak dari F3 ke poros adalah 6 cm. Karena cm kita jadikan ke meter menjadi 0,06 meter. Jadi 6 kali 0,06 meter menjadi 0,36 Newton meter. Jadi jumlah torsi yang bekerja pada batang adalah sigma tau sama dengan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 sama dengan 0,2 tambah 0 tambah 0,36 menjadi 0,56 Newton meter.
Baik Ananda sekalian, itulah penjelasan Ibu tentang materi momen gaya atau torsi pada part bagian pertama ini. Semoga Ananda sekalian bisa paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Dan mohon maaf kalau seandainya ada kata yang salah. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.